pemirsa. Nasihat Arsy betul-betul membuat Rani menjadi semakin jantungan para pemirsa. Kenapa? Layaknya sesama perempuan, niat Arsy adalah sangat tulus mencoba menasihati Rani bahwa ketika kita mendapatkan sebuah masalah dan begitu juga musibah, sebaiknya Rani lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan banyak-banyaklah ibadah. Mendengarkan ucapan itu, jantung Rani langsung berasa copot. Dia tiba-tiba emosi dan mencak-mencak pemirsa, kayak orang lagi kesurupan. Oh, ngejambak kepala Arsy. Untungnya seperti biasa para pemirsa, ada raja yang mencoba untuk menangkis semua serangan dari si Ranikor itu para pemirsa. Rani, udah bagus lo dinasihatin. Gimana lo kalau disorakin? Lebok sih ya, kan lebih kagak enak, bener nggak pemirsa? Momen romantis terjadi kepada Iqbal dan juga Dias para pemirsa. Perjalanan buruk mereka pada saat menghadapi segala macam musibah justru menjadi hal-hal terindah buat mereka. Karena terpisahkan oleh waktu, mereka tidak bisa bertemu selama 3 hari lamanya. Akhirnya benih-benih cinta yang ada di dalam diri mereka kini sudah mulai tumbuh dan berkembang. Namun sayangnya para pemirsa, di saat Iqbal mencoba untuk menembak Dias karena luapan rasa cintanya yang begitu dalam kepada Dias, tiba-tiba begitu Iqbal mengucapkan kata "aku mencintai", boom, Ibu Dahlia datang. Otomatis si Dias dan Iqbal pun langsung kaget para pemirsa. Ya, kagak jadi-jadian dong. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya selalu yang terbaik buat kalian semuanya. Dan seperti biasa teman-teman, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga bisa menikmati dari tayangan yang saya persembahkan untuk kalian semuanya. Alright, kita akan menganalisa alur cerita dari drama series Amka di episode yang ke-61. Cerita ini dimulai dari Dias dan juga Iqbal. Ini yang lagi ramai diperbincangkan ya para pemirsa. Dias dan Iqbal ini setelah mereka mengalami kejadian yang begitu buruk ya. Dan mungkin ini adalah pengalaman pertama buat mereka. Tiba-tiba pada saat seru-seruan, mereka harus mendapatkan sebuah masalah yang begitu besar ya. Kita mungkin sedikit flashback. Dari awal momen di mana mereka mulai mendapatkan sebuah musibah, yaitu dari ditabraknya kendaraan mereka hingga nyemplung ke dalam jurang. Kemudian mereka pun mengalami kejadian yang lebih parah dari itu. Mereka harus menghadapi seorang penjahat yang pada saat itu menjadi sebuah misterius. Siapakah sosok penjahat tersebut yang mencoba untuk mencelakai mereka berdua? Dan di momen itu mereka pun harus segera bisa menyelamatkan diri dari serangan orang yang sama sekali tidak mereka ketahui. Dalam garis besarnya, orang tersebut adalah misterius. Sampai akhirnya mereka pun masuk ke dalam sebuah rumah kosong dan disitulah mereka mulai tumbuh benih-benih rasa cinta. Walaupun pada saat itu Iqbal merasa bahwa si Dias ini orangnya ngeselin banget gitu ya. Selain manja, si Dias ini kita tahu semua bikin ngeselin tapi gemes gitu ya para pemirsa ya. Kemudian setelah mereka lolos dari kejaran orang yang sangat misterius tersebut, tiba-tiba mereka pun harus terpisahkan oleh sebuah jarak. Karena pada saat itu Dias kembali mendapatkan masalah yang jauh lebih besar, yaitu dia harus diculik dan disekap oleh orang misterius tersebut. Dan pada saat itu mereka pun terpisahkan jaraknya selama 3 hari 3 malam. Tanpa ketemu dan tanpa komunikasi. Pada saat itu, Iqbal sangat kangen sekali dengan kebawelan Dias, dengan cerewetnya Dias, sifat cueknya Dias yang awalnya pada saat itu mungkin Iqbal ngerasa kurang suka dengan sifat si Dias ini, teman-teman. Tetapi karena mereka pada saat itu mendapatkan sebuah momen, yaitu meloloskan diri dari semua masalah dan mungkin taruhannya adalah nyawa, justru momen-momen itu terkenang kembali oleh Iqbal, para pemirsa. Dan sampai pada akhirnya, jarak yang memisahkan mereka justru membuat benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Dan singkat cerita,
Ketika dia sudah bebas, orang yang paling pertama yang senang banget dengan informasi tersebut adalah si Iqbal. Kenapa demikian? Dia merasa kangen dan begitu juga rindu berat kepada si Dias ini. Saking kangennya pada saat itu, dia langsung lari ketika mendengar kabar Dias datang ke rumah sakit bersama Pak Irwandi pada saat itu. Dia pun langsung lari mengejar tanpa memperdulikan masalah Raja dan juga Rani pada saat itu di ruang pemeriksaan. Namun sayangnya ketika dia mencoba untuk meluapkan rasa kangen, yaitu dengan cara memeluk Dias, tiba-tiba momen itu pun gagal terjadi karena ada Pak Irwandi yang sedang memperhatikan mereka berdua. Otomatis, momen romantis pun gagal terjadi pada saat itu. Sayang sekali ya para pemirsa. Padahal kita ingin menyaksikan mereka berpelukan dan sambil kangen-kangenan di dalam rumah sakit ya. Terlalu. Dan kini ketika mereka bersama-sama untuk membongkar semua kasus penculikan Dias dan coba untuk mengungkap siapakah pelaku sebenarnya penculikan Dias, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah momen yang pas untuk dimana saling mengungkapkan rasa kangen mereka berdua. Ketika Iqbal mencoba untuk menghantarkan Dias pulang ke rumah Ibu Dahlia, tiba-tiba di situ Iqbal mencoba untuk memberanikan diri untuk menembak Dias langsung di depan rumahnya. Langkah pertama sebagai layaknya seorang lelaki, dia akan mencoba memegang tangan perempuan tersebut. Dipeganglah tangan Dias, lalu dia ingin mengungkapkan sebuah kata yang ada di dalam dirinya. Tiba-tiba ada sosok Ibu Dahlia yang datang memanggil Dias dan secara otomatis adegan romantis yang harusnya terjadi di hari itu juga hilang para pemirsa. Karena mungkin mereka berdua sama-sama masih malu-malu untuk terus terang kepada keluarga mereka bahwa mereka sebetulnya sudah sama-sama saling mencintai. Pada intinya, Iqbal nembak Dias tapi sayang gagal karena ada dinding yang besar, yaitu ada Ibu Dahlia. Gagal maning, son. Dan para pemirsa, yang jadi pertanyaannya adalah ketika nanti Dr. Iqbal mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Dias, walaupun kita tahu Dias pasti menerima rasa cinta Iqbal kepada dirinya, yang jadi pertanyaannya, apakah pihak keluarga akan menyetujui hubungan mereka berdua antara Dr. Iqbal dan juga Dias? Ini adalah sebuah pertanyaan besar. Kita akan menunggu jawaban itu langsung dari sinetronnya ya guys ya. Di lain cerita para pemirsa, Raja dan juga Arsy. Ketika Raja dan Arsy mencoba untuk berkunjung menemui si Ranikor tersebut di dalam penjara, tiba-tiba banyak momen yang tak terduga di sini ya. Yang awalnya sebetulnya niat Raja adalah ingin mempertanyakan sebuah hal yang mungkin pada saat itu hanya Rani yang bisa menjawab. Lalu karena pada saat itu emosi Rani yang memang sedang tidak stabil, apalagi ketika melihat Arsy bawanya langsung emosi. Jadi apapun yang dikeluarkan ucapan dari si Arsy tersebut justru membuat Rani semakin emosi para pemirsa. Sampai pada suatu ketika dia mencoba untuk menampar Arsy dan itu digagalkan oleh Raja. Dan yang paling menggemaskan adalah ketika Arsy mencoba menasehati si Rani pelakor tersebut bahwa layaknya sesama seorang perempuan, ketika kita mendapatkan sebuah musibah, sebaiknya kita lebih banyak berdoa ketimbang kita harus marah-marah dan bahkan mungkin lebih banyak menyalahkan orang lain. Lebih baik kamu banyak berdoa dan juga memperbanyak ibadah agar permasalahan yang kamu hadapi juga cepat selesai dan kamu bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kamu. Mendengarkan hal itu para pemirsa, Rani bukannya senang mendapatkan nasihat dari orang siapapun itu mungkin ya, tetapi justru ketika ucapan nasihat itu datang dari Arsy, malah yang ada Rani seperti orang yang sedang penyakit jantungan. Dia langsung emosi, mencoba untuk menampar bahkan menjambak Arsy para pemirsa. Rani, ampun gue ya. Bukannya seneng dinasihatin, malah kayak orang surupan. Jantung udah kayak copot kayaknya tuh ya.
itu. Alhamdulillahnya ya para pemirsa, untung ada sang suami tercinta yaitu Raja mencoba untuk menangkal dan menangkis serangan si Ranikor yang pada saat itu tersulut emosi para pemirsa. Pada saat itu Raja pun terpancing emosi dan langsung memberikan sebuah komentar yang pedas kepada Rani, hingga Rani pada saat itu langsung nangis dan banjir air mata. Kemudian setelah Rani dibawa masuk ke penjara karena sudah tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya Raja pun berjanji kepada Arsy bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Rani lolos dari semua hukuman ini. Dia akan berupaya bagaimanapun caranya Rani supaya lebih lama mendekam di dalam penjara. Karena kalau Rani bisa bebas dengan alasan apapun dan dengan rencana apapun, maka itu akan menjadi sangat berbahaya untuk keselamatan Arsy mulai dari ini dan sampai seterusnya. Oke teman-teman, ini adalah analisa dari trailer drama Serius Amka di episode yang ke-61. Ceritanya semakin menarik, ceritanya semakin seru, banyak momen-momen bahagia, terutama khususnya dari Raja dan juga Arsy. Lalu saat ini disusul dengan Dias dan juga Iqbal. Semoga mereka bisa bersatu dan mereka pun bisa menjalin asmara yang begitu indah ya para pemirsa. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.